wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Manda dari semester 3C. Di sini saya akan mereview jurnal online yang disusun oleh Bapak Dr. Yadi Mulyadi, SHMH, beserta Bapak Dr. M. Rendi Alidayandi, SHMH, mengenai putusan Mahkamah Konstitusi tentang pemilu serentak dihubungkan dengan pencegahan korupsi politik. Mengingat pentingnya pemilu dalam demokrasi, menjaga pemilu sesuai asas Luber-Jurdil, terutama dari korupsi politik. Maka pada tanggal 23 Januari 2014, Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan dalam Judicial Review Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan putusan nomor 14 PUU 9 2013 memutuskan pelaksanaan pemilu serentak pada tahun 2019 dan seterusnya. Pelaksanaan pemilu serentak merupakan salah satu pencegahan terjadinya korupsi politik. Korupsi politik merupakan sebuah tindakan pemangku kekuasaan dalam rangka mengambil keuntungan dari kekuasaan. Contohnya, pembiayaan partai politik, pembelian tiket atau perahu dalam pemilihan kepala daerah, serta biaya pencitraan dan kampanye. Putusan Mahkamah Konstitusi tentang pelaksanaan pemilihan umum serentak pada tahun 2019 merupakan salah satu pencegahan terjadinya korupsi politik. Latar belakang terjadinya korupsi politik dalam pelaksanaan pemilu karena yaitu yang pertama, pemilu berkaitan dengan partai politik, di mana partai politik merupakan pilar utama dalam penegakan demokrasi di bidang politik yang berpotensi melakukan korupsi politik. Yang kedua, dengan dasar hukum undang-undang pemilu di Indonesia selalu lahir sebagai proses instrumental atau percobaan yang tidak selesai-selesai, sehingga celah tersebut dimanfaatkan untuk bagaimana mendapatkan kekuasaan. Yang ketiga, karena hukuman yang dijatuhkan hakim terlalu ringan, sehingga tidak menimbulkan efek jerah bagi calon koruptor. Hampir semua kasus korupsi terkait dengan kepentingan politik, lantaran para pelakunya lebih banyak dari kalangan politik dan kekuasaan, sedangkan kekuasaan absolut lebih cenderung leluasa melakukan korupsi, sebab mereka memiliki jangkauan terhadap kewenangan legislatif dan eksekutif yang sangat rentan penyalahgunaan kewenangan. Selanjutnya, potensi permasalahan dalam implementasi pemilu serentak tahun 2019 yang dapat menghambat penghematan serta pencegahan tindak pidana korupsi politik adalah penyalahgunaan biaya penyelenggaraan pemilu yang berasal dari APBN dan APBD. Selanjutnya, upaya yang ditawarkan dalam mengatasi permasalahan korupsi politik diantaranya yaitu yang pertama, ketentuannya parliamentary threshold atau PT harus dinaikkan menjadi antara 7% hingga 10%, sehingga partai politik yang tidak mencapai PT selain tidak berhak mempunyai wakil di DPR dan di DPRD, juga eksistensi partai politik tersebut dengan undang-undang dinyatakan bubar demi hukum. Dan yang kedua, syarat pendirian partai politik baru harus diperketat dan diperberat. Misalnya, kepengurusan partai politik harus terbentuk di semua provinsi dan di semua kabupaten atau kota, terbentuk 75% di tingkat kecamatan, dan ketentuan lain yang diperlukan. Dan yang terakhir, tidak boleh ada kompromi dan toleransi, karena begitu suatu kecurangan dibiarkan terjadi, maka hal itu akan menjadi pintu masuk bagi mengalirnya kecurangan-kecurangan lainnya. Sekian review materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.